Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha an yuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, masuki hadis ke-37 hingga ke-38. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini, amin. Masuk kepada hadis ke-37, mari kita baca dahulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihihima bihadal huruf. Baik, mari kita takhrij dahulu hadis ke-37 ini. Sumber hadis kita bisa dapati dalam Sahih Bukhari, Kitabur Riqa, Babul Hifdzul Lisan, nomor hadis 6491 dalam kitab Fathul Bari. Bisa juga kita dapati di dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman, bab bayan annahu yuktabul insani hasanatun bi hammiha wa fi'liha. Status hadis ini yaitu muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Derajat hadis ini yaitu sahih li dzatihi, bahkan merupakan hadis qudsi karena berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perawi sahabatnya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mari kita artikan hadis ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya atau dari Tuhannya Maha suci dan yang maha tinggi. Qala, beliau bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyi'at, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dzalik, kemudian dia menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa berniat melakukan kebaikan tetapi tidak jadi melakukannya, kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan,
maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amillaha. Dan jika ia berniat melakukannya, lalu benar-benar melakukannya, kataballahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin. Maka Allah mencatatnya baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan yang banyak lagi. Wa in hammin bihasanatin falam ya'malha. Dan jika ia berniat melakukan keburukan lalu tidak melakukannya, kataballahu indahu hasanatin kamilatin. Maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika ia berniat lalu melakukannya, kataballahu sayyi'atan wahidatan. Maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadzal huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua hadis sahihnya dengan lafaz seperti ini. Hadis ini adalah hadis qudsi, yaitu sabda Nabi SAW yang menyampaikan firman Allah sebagai makna dari Rabb-Nya. Inti ajaran hadis ini adalah keadilan dan kemurahan Allah. Yang pertama yaitu niat baik yang belum dilakukan sudah dihitung pahalanya. Yang kedua, niat baik yang dilakukan mendapat pahala berlipat-lipat. Yang ketiga yaitu niat buruk yang tidak dilakukan karena takut kepada Allah diberi pahala juga. Yang keempat yaitu niat buruk yang dilakukan hanya dihitung satu dosanya saja. Pelajaran yang dapat kita ambil, Allah menilai niat dan usaha serta membuka pintu luas untuk pahala dan rahmat-Nya, dan menyempitkan jalan dosa hanya pada perbuatan yang benar-benar dilakukannya saja. Mari kita lanjutkan hadisnya. Fangdur ya akhi. Maka perhatikanlah wahai saudaraku. Waffaqanallahu wa iyyaka. Semoga Allah memberi taufik kepada kita dan kepadamu. Ila idami lutfillahi ta'ala. Untuk menyadari besarnya kelembutan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal hadhil alfat. Dan renungkanlah kata-kata ini. Wa qawluhu indahu. Dan firman-Nya isyaratun adalah isyarat. Ila i'tina'i biha, kepada perhatian yang besar terhadapnya. Wa qawluhu kamilatan. Dan firman-Nya yaitu yang sempurna, litauqidi, berfungsi untuk penegasan, wa syiddatil i'tina'i biha, dan menunjukkan besarnya perhatian terhadapnya. Wa qala fis sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha. Dan dia bersabda tentang keburukan atau dosa yang ia niatkan lalu meninggalkannya. Kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Fa'adaha bikamilatan. Maka Allah menegaskannya dengan kata sempurna. Wa in amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Dan jika ia melakukannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Fa'akada taqallilaha biwahidatan. Maka Allah menegaskan pengurangannya dengan kata satu. Walam yu'akkidha bikamilatan. Dan Allah tidak menegaskannya dengan kata yang sempurna. Falillahil hamdu wal minnatu. Maka baginya, yaitu bagi Allah, segala puji dan karunia.
Subhanahu maha suci dia atau maha suci Allah. La nuhsi thana'an alaih, kami tidak mampu menghitung pujian kepadanya. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah lah adanya taufik atau pertolongan dan bimbingan. Mari kita lanjutkan hadis ke-38. Mari kita baca dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adhani la u'idhannahu, rawahul Bukhari. Mari kita takhrij dahulu hadis ke-38. Sumber hadis kita dapati dalam Sahih Bukhari. Kitabur Riqa, bab tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Derajat hadis ini yaitu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, tidak diriwayatkan oleh Muslim, tapi dengan sanad yang sahih dan termasuk hadis qudsi yang sangat agung. Periwayat sahabatnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang dekat dan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita artikan hadis ke-38 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man 'adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku atau kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih, dan lebih aku cinta daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wa ma yajalu 'abdi yataqarrubu ilayya bin nawafil, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarnya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya ia memukul atau berbuat atau bertindak. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Wa in sa'alani u'taituhu, jika ia meminta kepadaku pasti aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la u'idannahu,
Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini termasuk hadis qudsi, yaitu perkataan Rasulullah SAW yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala secara makna. Isinya yaitu sangat penting. Yang pertama, Allah sangat mencintai hamba yang taat dengan ibadah wajib, dan lebih dicintai lagi ketika ia melaksanakan ibadah sunnah secara konsisten. Yang kedua, ketika seseorang mencapai derajat cinta Allah, maka Allah akan menjaganya dan membimbing seluruh anggota tubuhnya. Yang ketiga yaitu Allah akan mengabulkan doa dan memberikan perlindungan khusus bagi hamba yang dicintainya. Yang keempat, barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka ia mendapatkan peringatan keras berupa pernyataan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis di atas, yang pertama yaitu ketaatan bertingkat dari wajib, sunnah hingga derajat kewalian. Yang kedua yaitu tanda Allah cinta. Hamba dekat dengan Allah dan Allah menolongnya dalam segala aspek hidupnya. Dan yang terakhir adalah pentingnya menjaga hubungan baik dengan para wali-wali Allah, ulama, orang soleh, dan mukmin yang sejati. Wallahu a'lam bishawab.